Saya Dr. Hendra, sahabat kesehatan lansia. Di video kali ini kita akan membahas dan mengkaji bersama tentang kekurangan vitamin MRP pada lansia. Karena banyak dari kita yang belum tahu bahwa kekurangan 3 vitamin penting ini bisa membuat tubuh melemah perlahan tanpa disadari. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa kita absen dulu satu persatu di kolom komentar. Tulis ya, dari kota mana Bapak Ibu berasal, biar kita tetap bersilaturahmi dan menjaga persahabatan sehat sesama lansia. Dan tentu jangan lupa komen, subscribe, dan bagikan video ini biar semakin banyak saudara dan teman kita yang paham tentang pentingnya menjaga vitamin MRP di usia senja. Kalau sudah siap, mari kita bahas satu persatu akibat dan bahayanya kalau tubuh lansia kekurangan vitamin MRP. Yuk, kita mulai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, sahabat kesehatan lansia. Bapak Ibu, di usia 65 tahun ke atas, tubuh kita bukan lagi seperti dulu. Dulu waktu muda, kerja keras seharian masih kuat. Makan sembarangan pun jarang sakit. Sekarang baru berdiri sebentar saja sudah capek. Napas mulai pendek, lutut mulai lemah. Dan kadang pikiran pun cepat lupa. Semua itu bukan semata-mata karena usia, tapi karena tubuh mulai kehilangan zat penting yang dulu selalu ada. Salah satunya adalah vitamin MRP. Kita sering dengar orang bilang, saya sehat-sehat aja, nggak usah vitamin. Padahal tanpa sadar, tubuh perlahan kekurangan nutrisi penting yang bikin organ bekerja lambat, aliran darah tersumbat, dan daya tahan menurun. Itu sebabnya banyak lansia yang terlihat menua lebih cepat dari seharusnya. Kulit keriput lebih dalam, rambut cepat memutih, daya pikir menurun, bahkan tidak kuat jalan jauh. Vitamin MRP adalah singkatan dari vitamin M, asam folat, vitamin R, riboflavin, dan vitamin P, bioflavonoid. 3 vitamin ini bukan hanya sekadar tambahan, tapi penjaga kehidupan sel-sel tubuh. Ketika ketiganya mulai habis di tubuh, maka proses penuaan dan kerusakan organ berjalan tanpa henti. Pelan, tapi pasti. Seperti lilin yang terus terbakar sedikit demi sedikit sampai padam. Banyak orang tidak sadar bahwa kematian perlahan pada usia 65 tahun ke atas sering diawali dari kekurangan vitamin sederhana ini. Bukan langsung jatuh sakit berat, tapi dari tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Mudah lelah walau baru bangun. Wajah pucat, sering pusing, gusi berdarah, bibir kering dan pecah. Kulit jadi tipis dan gampang memar. Dari gejala ringan itu, lama-lama tubuh kehilangan kemampuan memperbaiki diri. Darah tidak lagi membawa cukup oksigen ke otak, jantung bekerja lebih keras, dan pembuluh darah mulai rapuh. Semuanya berjalan perlahan, dan akhirnya seseorang bisa mengalami serangan jantung, stroke, atau penurunan fungsi otak berat di usia senja. Itulah sebabnya disebut mati perlahan. Bukan karena usia, tapi karena kekurangan vitamin yang tidak pernah disadari. Sebagai dokter yang sering menangani lansia, saya sering menemukan pola yang sama. Ketika kami periksa darah, hasilnya menunjukkan kekurangan vitamin B kompleks, folat, dan bioflavonoid. Pasiennya sendiri sering merasa tidak apa-apa, tapi tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan sel yang nyata. Padahal vitamin MRP bisa diperoleh dengan mudah dari makanan sehari-hari. Sayuran hijau, telur, susu, ikan, jeruk, alpukat, hingga buah beri. Namun karena gaya hidup modern, banyak lansia yang justru kurang makan sayur dan buah. Lebih banyak mengonsumsi nasi putih, gorengan, dan makanan instan. Demikiannya tubuh kekurangan zat pembangun dan perbaikan. Dan proses penuaan makin cepat. Kita bisa bayangkan kalau setiap hari tubuh kehilangan sedikit demi sedikit kemampuan meregenerasi sel, memperbaiki pembuluh darah, dan menjaga otak tetap aktif, maka pelan tapi pasti tubuh akan lemah tanpa terasa. Kekurangan vitamin MRP bukan sekadar soal vitamin biasa, tapi tentang umur panjang yang berkualitas. Karena apa artinya umur panjang kalau dijalani dengan sakit-sakitan, jalan pakai tongkat, atau ingatan yang makin kabur? Itulah sebabnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua agar sadar. Di usia 65 tahun, tubuh kita perlu asupan yang benar, bukan sembarang kenyang. Vitamin MRP ibarat bahan bakar untuk mesin kehidupan. Kalau bahan bakarnya kotor atau kurang, mesin tidak akan jalan dengan baik. Mungkin masih bisa hidup tapi tidak kuat, cepat rusak, dan akhirnya berhenti total.
Begitulah tubuh kita kalau dibiarkan tanpa asupan vitamin penting itu. Sebelum kita lanjutkan ke efek kekurangan vitamin MRP pada lansia, kita perlu sadari dulu satu hal penting, bahwa masih ada jalan menuju kesehatan, asalkan kita mau berubah dari sekarang. Bapak Ibu, jangan tunggu tubuh benar-benar lemah baru menyesal. Mulailah pandai-pandai memilih makanan yang bermanfaat untuk tubuh, bukan sekadar bikin kenyang. Karena apa gunanya kenyang kalau tidak memberi tenaga dan kekuatan bagi tubuh kita yang sudah menua, apalagi bagi kita para lansia. Di usia seperti ini, kita harus lebih paham dan mengerti apa yang masuk ke tubuh kita. Pilihlah yang alami, yang bernutrisi, dan yang bisa memperbaiki sel dari dalam, supaya di hari tua nanti, kita bukan terpuruk karena sakit, tapi tetap sehat, kuat, dan bahagia bersama keluarga. Mari sama-sama kita jaga para lansia dan orang tua kita, biar tidak ada lagi yang menderita karena salah pola makan atau kurangnya vitamin penting. Kita rawat mereka, kita sayangi mereka, karena mereka adalah pejuang hidup yang telah banyak berkorban untuk kita. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, tentang apa saja efek dan bahaya kekurangan vitamin MRP pada lansia. Simak baik-baik ya Bapak Ibu, agar kita semua bisa menjaga diri dan keluarga dari sekarang. Mari kita pahami satu persatu. 1. Vitamin M, asam folat. Fungsinya untuk membentuk sel darah merah dan memperbaiki jaringan tubuh. Lansia yang kekurangan vitamin M sering pucat, gampang lelah, dan gampang lupa. Folat juga penting untuk menjaga fungsi otak agar tidak cepat pikun. Jika terus kekurangan, darah tidak mampu mengantar oksigen dengan baik, otak jadi lemah, jantung bekerja berat, dan risiko stroke meningkat. 2. Vitamin R, riboflavin. Ini bagian dari vitamin B kompleks yang berperan dalam metabolisme energi. Tanpa riboflavin, makanan yang kita makan tidak bisa diubah jadi tenaga. Lansia akan cepat capek, bibir pecah, mata perih, kulit kering. Kekurangan riboflavin juga membuat daya tahan tubuh menurun, sehingga mudah terserang infeksi. 3. Vitamin P, bioflavonoid. Vitamin ini bekerja sama dengan vitamin C untuk memperkuat pembuluh darah. Kalau kekurangan, gusi mudah berdarah, tubuh gampang memar, dan sirkulasi darah tidak lancar. Dalam jangka panjang, pembuluh darah menjadi rapuh dan bisa pecah, penyebab utama stroke dan serangan jantung. Ketiga vitamin ini saling melengkapi. Kekurangan satu saja bisa membuat sistem tubuh goyah, apalagi kalau ketiganya hilang bersama. Inilah mengapa banyak lansia terlihat sehat luar, tapi di dalamnya organ sudah rusak perlahan. Karena sel-sel tubuh mati perlahan tanpa dukungan vitamin MRP. Mari saya ceritakan kisah nyata seorang pasien lansia bernama Pak Umar, usia 67 tahun. Beliau pensiunan guru yang dulu aktif dan sehat. Setelah pensiun, aktivitasnya menurun, makan pun asal kenyang. Sarapan hanya kopi dan roti, siang makan nasi dengan lauk goreng, malam kadang mie instan. Sayur dan buah hampir tidak pernah disentuh. Awalnya tidak terasa apa-apa, tapi lama-lama Pak Umar mulai sering lemas, pusing, dan bibirnya pecah-pecah. Matanya cepat lelah kalau membaca, dan kulit di tangannya mudah memar tanpa sebab. Beliau pikir hanya karena umur, padahal itu tanda awal tubuhnya kekurangan vitamin MRP. Setelah diperiksa di klinik, ternyata kadar folat dan riboflavinnya rendah. Kami sarankan untuk memperbaiki pola makan, tambah sayur hijau, buah segar, ikan, dan telur rebus tiap pagi. Dalam waktu 3 minggu, kondisi beliau mulai berubah. Wajah lebih segar, tidur lebih nyenyak, nafas tidak sependek dulu, ingatan lebih tajam. Dan yang paling penting, beliau kembali semangat jalan pagi setiap hari. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa kesehatan lansia bisa diperbaiki hanya dengan memperhatikan asupan vitamin sederhana. Bukan obat mahal, bukan suplemen luar negeri, tapi makanan alami yang tersedia di dapur sendiri. Sekarang coba kita bayangkan lansia yang tidak pernah memperhatikan hal ini. Setiap hari tubuhnya kekurangan bahan pembentuk darah, energi,
dan pelindung pembuluh darah. Lambat laun jantung lemah, otak kekurangan oksigen, dan sistem imun menurun. Akhirnya muncul berbagai penyakit degeneratif, jantung, diabetes, stroke, dan pikun dini. Semua itu tidak datang tiba-tiba, tapi pelan-pelan. Itulah sebabnya disebut mati perlahan di usia 65 tahun. Bukan karena umur, tapi karena tubuh berhenti diperbaiki dari dalam. Pak Umar kini sering bercerita pada Moonman sebayanya. Kalau mau panjang umur, bukan soal obat, tapi soal makanan. Sayur dan buah itu bukan hiasan di piring, tapi pelindung kehidupan. Pesan ini seharusnya jadi pengingat bagi kita semua. Setiap sendok nasi yang kita makan tanpa sayur dan buah, berarti tubuh kehilangan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Setiap kali kita abaikan vitamin MRP, sel-sel tubuh menua lebih cepat. Saya Dr. Hendra, sahabat kesehatan lansia. Di kesempatan kali ini, saya akan membocorkan sebuah rahasia penting, yaitu cara alami mengatasi kekurangan vitamin MRP. Vitamin yang kalau dibiarkan bisa mematikan perlahan para pralansia dan lansia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu tulis komentar dan subscribe, biar kita tetap terhubung dalam silaturahmi kesehatan dan bisa saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya menjaga tubuh di usia senja. Nah, Bapak Ibu, rahasia ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari kita. Tidak perlu obat mahal, tidak harus beli dari luar negeri, karena solusinya sudah ada di sekitar kita, bahkan di pekarangan rumah sendiri. Dan tahukah Bapak Ibu, yang bisa membantu tubuh kita mengatasi kekurangan vitamin MRP itu adalah buah-buahan alami, buah yang tumbuh dari tanah kita sendiri, yang kaya akan zat kehidupan. Ada 6 macam buah yang akan saya bocorkan. 6 buah alami yang bisa membantu memperbaiki tubuh lansia dari dalam, menguatkan darah, menjaga jantung, dan membuat tubuh tetap segar walau usia sudah lanjut. Jadi simak baik-baik ya, jangan sampai salah paham, karena rahasia ini sederhana tapi luar biasa. Yuk kita bahas satu persatu buahnya di pembahasan berikutnya. 6 buah paling jitu untuk mengatasi kekurangan vitamin MRP. Agar lansia paham dan ingat, kita ambil yang gampang didapat dan enak dikonsumsi setiap hari. 1. Alpukat, kaya vitamin M, asam folat untuk pembentukan darah, dan menjaga otak. Bantu mencegah cepat pikun dan lemah jantung. Cocok dimakan pagi atau sore. Bisa di jus tanpa gula, 2 jeruk. Sumber kuat vitamin panjang bioflavonoid dan vitamin C menguatkan pembuluh darah, menjaga tekanan darah, dan memperkuat imun. Makan 1 buah jeruk tiap hari cukup untuk menjaga daya tahan. 3. Pisang mengandung vitamin M dan RB9 dan B2. Bantu ubah makanan jadi tenaga dan cegah kelelahan. Bagus dikonsumsi sebelum jalan pagi atau setelah aktivitas. 4. Apel merah mengandung bioflavonoid, vitamin panjang, dan serat tinggi, melancarkan peredaran darah dan menurunkan kolesterol. Makan dengan kulitnya cuci bersih dulu, biar khasiatnya maksimal. 5. Strawberry berry mengandung vitamin M dan panjang, kaya antioksidan, menjaga otak tetap segar, dan pembuluh darah tetap elastis. Cocok dikonsumsi lansia yang sering pusing atau cepat lupa. 6. Pepaya, kaya vitamin M dan serat alami, melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan bantu regenerasi sel. Makan tiap pagi atau setelah makan siang bagus untuk metabolisme lansia. Protein utama untuk lansia yang kekurangan vitamin MRP. Untuk memperkuat fungsi buah-buahan di atas. Tubuh lansia butuh protein 2 jenis utama. Protein 1, hewani dari hewan. Sumber, telur rebus, ikan laut, hati ayam, susu rendah lemak, dan dada ayam. Bantu pembentukan otot dan sel darah. Menjaga jantung dan kekuatan tulang. Memberi energi stabil untuk aktivitas harian. Contoh sederhana. Pagi, makan telur rebus, tambah pepaya. Siang makan ikan, tambah sayur hijau. Sore segelas susu hangat. Protein 2. Nabati dari tumbuhan. Sumber, tahu, tempe, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau.
mudah dicerna lansia, membantu memperbaiki jaringan tubuh, menstabilkan gula darah. Contoh sederhana, malam makan tempe, tumis tambah nasi merah, tambah potongan apel atau jeruk. Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini ibarat pohon tua yang sudah lama berdiri. Kalau akar masih kuat, daun tetap hijau. Tapi kalau akarnya mulai kering, pelan-pelan batangnya melemah, daun berguguran satu-satu. Begitu juga tubuh kita. Kalau vitamin MRP mulai hilang, maka pelan-pelan tubuh berhenti memperbaiki dirinya. Awalnya cuma cepat lelah, lalu gampang lupa, kulit tipis, gusi berdarah, dan akhirnya organ-organ penting tak lagi kuat bekerja. Itulah yang saya sebut, mati perlahan di usia 65 tahun. Bukan karena takdir, tapi karena kelalaian kita menjaga asupan harian. Tapi kabar baiknya, Bapak Ibu, belum terlambat untuk berubah. Mulailah dari hal kecil. Tambahkan sayuran hijau di piring, biasakan makan buah segar setiap hari, rebus telur untuk sarapan, dan jangan lupa air putih cukup, bukan hanya kopi. Tubuh akan berterima kasih pada kita. Energi kembali muncul, pikiran lebih jernih, dan umur terasa lebih berkualitas. Karena umur panjang tanpa kesehatan itu beban. Tapi umur panjang dengan bugar itu nikmat. Jadi jaga diri baik-baik ya Bapak Ibu. Kalau informasi ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan ke keluarga atau teman seusia, dan follow terus akun ini biar kita tetap saling mengingatkan soal kesehatan lansia yang alami dan sederhana. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya bersama saya Dr. Hendra, sahabat setia para lansia sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.